Bapak Ibu sudah menyaksikan film Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ya. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Alkitab agak beda dikit ya Bapak Ibu ya. Agak beda dikit. Bedanya di mana Pak? Bedanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, ada hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang kusta setelah turun dari bukit. Iya Bapak Ibu ya, setelah turun dari bukit. Nah pertanyaan saya, ini pertanyaan berhadiah ya. Apa yang dilakukan Yesus di bukit Bapak Ibu sebelum dia menyembuhkan orang kusta? Ada yang tahu? Ibu Sarah, di mana Pak Abrahamnya? Enggak, Ibu Sarah bercanda. Ya kasih mic-nya Bu. Ibu Sarah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta? Berdoa. Oh bukan, ada pendapat lain? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta? Mengadakan mujizat. Enggak. Ini ibu yang rambut panjang di depan. 100 buat. Ibu siapa namanya? Coba pakai mic Dias. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan orang kusta? Khotbah di atas bukit. Ya, 100 buat. Ibu siapa Bu namanya? Linda. Ya, puji Tuhan. Ya, dapat hadiah Ibu Linda yang pertama. Betul ya? Yang dilakukan Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan orang kusta adalah khotbah di bukit. Dan seringkali orang juga mengenalnya dengan 8 sabda bahagia. Ya, puji Tuhan ya, 8 sabda bahagia. Dan sekarang di Israel, tempat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit itu dibuat sebuah gereja. Gereja sabda bahagia. Dan karena ini adalah 8 sabda bahagia, maka bentuk gerejanya segi 8. Jadi menarik ya. Menarik. Ya puji Tuhan. Saudara berdoa aja suatu kali saudara pergi ke Israel ya. Ya puji Tuhan. Saya sudah 4 kali ke Israel Bapak Ibu. Dan yang mujizat itu adalah ketika saya pertama kali ke Israel. Kenapa mujizat Pak? Karena ketika saya pertama kali ke Israel, saya mendapatkan emas. Ini benar-benar emas, bukan emas Basuki, bukan. Ini emas. Jadi ketika saya pulang fitness, saya naik taksi itu bangkunya hitam. Di situ rupanya ada plastik kantongan hitam. Iya Bapak Ibu. Dan di dalam tas plastik tadi ada kalung emas, gelang emas. Dan saya ingin kembalikan. Jadi kalau saudara menemukan sesuatu di suatu tempat, jangan langsung diambil. Usahakan kembalikan. Dan saya usahakan kembalikan. Saya cari pool taksinya, saya telepon Pak ada yang penumpang kehilangan emas enggak? Saya ketemu emas. Oh ternyata dipimpong sana, pimpong sini, pimpong sana, goreng sini. Akhirnya jadi gosong Bapak Ibu. Akhirnya saya menyimpulkan, saya nggak akan kembalikan ke pool taksinya. Lalu saya tanya pendeta. Pendeta itu dulu terkenal namanya pendeta Yuda Mailool. Ya, saudara pernah dengar pendeta Yuda Mailool? Dari pendeta inilah saya mendengar khotbah tentang Israel dan lewat khotbah inilah saya rindu ke Israel. Saya berdoa kepada Tuhan agar suatu hari saya bisa ke Israel. Dan lalu saya katakan kepada si pendeta Yuda ini, Pak Pendeta, saya menemukan emas. Saya juga rindu ke Israel mendengar khotbah Bapak. Oh, itu berkat Tuhan untuk kamu. Jadi sudah dikonfirmasi pendeta. Kalau dosa, pendetanya yang dosa. Gitu Bapak Ibu. Iya dong, udah dikonfirmasi pendeta itu. Ya enggak? Jadi akhirnya dengan mantap saya akhirnya pegang itu emas, saya jual dan nilai penjualan emas itu senilai ongkos ke Israel, persis samanya. Dan lewat kepulangan saya ke Israel, saya pergi ke Israel 7 hari. Dan lewat pulang dari Israel itulah kemudian saya tidak lagi punya niat untuk bekerja. Saya tinggalkan pekerjaan itu, saya setiap hari datang ke gereja. Beribadah. Iya Bapak Ibu, datang ke gereja tiap hari beribadah.
Dan itulah menjadi awal saya suatu hari kelak mendaftar kepada si gembala sidang itu. Dan gembala sidang itu menerima saya menjadi sekretaris beliau. Jadi ada ceritanya Bapak Ibu. Makanya saudara juga kalau ingin mengalami mujizat dari Tuhan, harus ada sesuatu yang saudara rindukan. Harus ada suatu niat baik. Enggak asal, oh saya ingin ke Israel. Enggak Bapak Ibu. Harus ada nilainya. Ngapain setelah ke Israel? Kalau cuma jalan-jalan doang, bagi Tuhan juga enggak ada maknanya kan. Ya jadi harus ada sesuatu yang saudara rindukan. Tuhan, kalau aku nanti ke Israel, saya juga akan rindu jadi pendeta. Saya rindu menjadi penginjil. Saya rindu, itu. Jadi ada manfaatnya juga bagi Tuhan. Jadi nggak sekedar jalan-jalan, pingin tahu Yerusalem, pingin tahu Nazaret, pingin tahu Betlehem. Enggak Bapak Ibu, harus ada sesuatu maksudnya ya. Supaya Tuhan juga tergerak untuk membuat saudara mengalami mujizat. Amin. Ya gitu ya. Jadi saya mengalami mujizat, saudara juga kalau punya niat baik, saudara juga bisa diberikan Tuhan mujizat. Amin Bapak Ibu. Dan lewat mujizat pertama itulah hidup saya berubah. Dan suatu hari saya kelak kemudian menjadi pendeta. Dan setelah jadi pendeta, itulah kemudian 3 kali lagi saya ke Israel. Jadi total 4 kali. Puji Tuhan ya. Nah, pertanyaan kedua. Ini orang kusta ini itu termasuk golongan orang yang najis. Orang yang dianggap terkutuk. Pertanyaannya adalah ada 2 golongan lagi yang juga dianggap najis dan terkutuk. Golongan apa itu? Ada 2 lagi. Jadi selain kusta ada 2 golongan lagi yang dianggap najis. Orang Israel tidak boleh menyentuh. Kalau menyentuh mereka najis harus ditahirkan dulu. Demikian juga ada 1 lagi. Golongan apa? Ada 2 lagi golongan yang dianggap najis dan terkutuk. Ada yang bisa jawab? Oh itu Bapak di belakang. Ya kasih mic-nya di belakang. Itu Bapak di belakang. Iya Dias. Ya Pak apa jawabannya 2 golongan lagi? Golongan panu apa sih? Berdiri Pak. Berdiri. Mantap. Siapa nama Bapak? Ronald. Ronald. Oh Ronald. Oh kayak pemilik Ratu Plaza Ronald. Pak Ronald. Ya Pak Ronald apa jawabannya 2 golongan yang dianggap juga najis dan terkutuk selain dari orang kusta? 2 lagi. Kusta. Panu itu. Apa Pak? Jadi hilang. Oh bisa hilang. Kecopetan Pak ya. ya nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Ada 2 golongan lagi. Golongan sesat? Oh bukan. Ada? Dan 2 golongan, 3 golongan tadi termasuk kusta itu ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Jadi 2 golongan itu 3 sebenarnya. Ya Pak Thomas Alva Edison. Ya Pak Thomas. Oh enggak. Ya Ordal. Oh ya. Siapa bisa jawab? Ada 2 golongan yang kalau disentuh orang dianggap najis. Ada yang tahu? Ya udah saya jawab deh ya. Yang pertama tadi sakit kusta itu dianggap najis atau terkutuk. Yang kedua adalah pendarahan. Yang ketiga adalah mayat. Dan 3-tiganya ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Orang kusta disembuhkan, wanita pendarahan disembuhkan, dan orang mati dibangkitkan. Nah, jadi 3 ya. 3 yang dianggap terkutuk dan najis tralala itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Nah pertanyaannya, nih ya kalau tadi nggak bisa pertanyaannya. Ya, yang pertanyaan berikutnya. Siapa saudara Musa yang pernah dapat sakit kusta? Dan mengapa dia sakit kusta? Ada yang bisa jawab? Saudaranya Musa. Yang pernah sakit kusta. Dan kenapa dia sakit kusta? Ayo siapa yang jawab? Ini Bapak baju putih. Ya Pak. Siapa namanya Pak? Miriam Pak. Apa? Miriam. William. Iya jawabannya apa Pak? Miriam. Pertanyaannya yang berikutnya, kenapa dia sakit kusta? Karena dia menolak meremehkan Musa.
Persisnya Pak, ya udah mendekati, udah nyenggol-nyenggol Iya, sedikit. apa persisnya agak lupa itu. Pokoknya dia intinya dia merendahkan Musa itu nggak menghormati lah apa yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, udah nyerempet Pak, udah udah penyok dikit Pak, udah penyok. Ya, cuma belum, ya sedikit lagi Pak. Enggak, udah Bapak itulah. Oke, benar. Benar Pak, dapat hadiah. Ini saya jelaskan ya. Yang pernah sakit kusta itu Miriam. Kenapa Miriam dapat sakit kusta? Karena dia mengatai Musa. Jadi itu ya. Jadi benar Miriam, dan kenapa dia kena kusta? Karena dia mengatai Musa dan dia dihukum Allah menderita sakit kusta. Oke, betul. Jadi sudah 2 hadiah keluar ya. Tinggal 3 lagi. 1 lagi dengan uang tunai, 2 lagi dengan payung. Sekarang lagi musim hujan, saudara harus sedia payung sebelum hujan. Tadi kalau saudara lihat kisahnya, sebenarnya nggak terlalu tegas sih Bapak Ibu di film ya. Tapi kalau di Alkitab itu ada. Sebenarnya penyakit kusta itu tahu Yesus mampu menyembuhkan dia. Cuma dia ragu bahwa Yesus mau menyembuhkan dia. Ya Bapak Ibu. Apa perkataan dia yang menunjukkan keraguan itu? Ada yang bisa jawab? Jadi orang sakit kusta ini tahu Yesus mampu menyembuhkan dia. Tetapi dia ragu apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Ada yang tahu perkataan si penyakit kusta tadi yang menunjukkan keraguannya? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa perkataannya? Ya, ini ibu angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan ya, asal jangan angkat kaki ya. Angkat kaki udah kabur itu. Ya, ibu siapa Bu? Erlina Pak. Herlina, iya silakan jawab Bu. Perkataannya ada kalau engkau berkenan. Bisa lebih, udah nyenggol sih, udah nyenggol. Cuma Kalau engkau berkenan menyembuhkan aku. Kalau engkau sanggup ya engkau berkenan ya. oh bukan. Enggak, sampai udah nyenggol sih. Bisa lagi diperbaiki Bu ucapannya? Sedikit lagi, udah nyenggol ini, udah penyok dikit, udah penyok. Kalau engkau berkenan. Apa perkataan si penyakit kusta tadi yang menunjukkan dia ragu? Kalau engkau berkenan menyembuhkan aku. Bukan, sedikit lagi. Nggak tahu Bu, ya udah saya luruskan ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Itu tanda tanya. Jadi dia ragu bahwa Yesus mau menyembuhkan dia. Tapi dia yakin Yesus mampu. Amin. Jadi yang menunjukkan ketidakyakinan dia bahwa Yesus mau adalah pernyataannya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia tahu Yesus mampu menyembuhkan, tapi dia ragu apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Amin Bapak Ibu. Tapi sudah dianggap benar lah. Dapat hadiah Ibu Herlina. Ya, berkaitan lagi. Ya. Pertanyaannya ya. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Pertanyaannya, kenapa dia berkata, jika Tuhan mau mentahirkan aku? Kok enggak dia berkata, jika Tuhan mau menyembuhkan aku? Pertanyaannya, mengapa bukan menyembuhkan, tapi mentahirkan? Siapa yang bisa jawab? Ya, iya dong. Harusnya kan dia berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan mampu menyembuhkan aku. Tapi kenapa pernyataannya Tuhan mau mentahirkan aku? Kok bukan menyembuhkan tapi mentahirkan? Kenapa dia berkata mentahirkan? Ya Bapak pakai topi. Karena dia najis. Iya bisa dianggap benar lah. Ya si Pak siapa tadi namanya? Ronald. Ya Ronald. Ya jadi dia berkata mentahirkan, kenapa? Karena kusta itu penyakit najis.
penyakit terkutuk. Jadi pernyataannya bukan menyembuhkan aku, tapi mentahirkan aku. Paham Bapak Ibu ya? Ya, si Bapak itu menanglah. Dapat. Nah, jadi banyak kali juga orang Kristen demikian Bapak Ibu. Saudara kan yakin kan Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit saudara kan? Yakin kan? Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tapi saya yakin juga tidak semua saudara yakin bahwa Tuhan mau menyembuhkan saudara. Iya kan? Kalau yakin Tuhan mampu itu semua kita yakin. Tapi belum tentu semuanya kita yakin bahwa Yesus mau menyembuhkan saudara. Benar gak Bapak Ibu? Sama dengan orang sakit kusta ini. Dia tahu Yesus mampu menyembuhkan sakit dia. Tapi dia ragu apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Ya, jadi karena itulah orang Kristen juga jangan ragu. Yesus mau dan mampu menyembuhkan penyakit kita. Amin. Satu lagi Ibu ya. Oke. Yesus menyembuhkan orang kusta itu bukan jarak jauh. Ya, orang kusta yang lain, ada yang 10 kusta, Yesus menyembuhkan jarak jauh. Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Jadi Yesus tidak menyentuh mereka kan. Tapi kenapa orang kusta yang satu orang ini, Yesus sampai menjamah dia? Apa pentingnya Tuhan Yesus menjamah dia? Ada yang bisa jawab? Apa pentingnya? Ada pentingnya, ada maknanya Yesus menjamah orang kusta tadi. Bukan hanya sekedar menyembuhkan Yesus. Pertanyaannya adalah, apa kira-kira makna sentuhan Yesus itu? Ada yang bisa jawab? Iya kan? Yesus kan bisa menyembuhkan jarak jauh kan? Ya udah sembuh. Celik matamu, celik. Angkat tilammu, angkat. Jadi bisa jarak jauh lah, ngomong aja. Tapi kenapa Yesus harus menjamah? Ada yang bisa jawab? Kenapa pentingnya orang ini harus dijamah Yesus? Ada yang bisa jawab? Ya udah, Bapak pakai topi lagi. Kalau bisa jawab. Apa pentingnya Tuhan Yesus menjamah? Ya Pak. Untuk memperlihatkan kasihnya dan otoritasnya. Jarak jauh juga bisa Pak. Kasihnya sembuh kamu, udah kan sembuh kan? Benar nggak? Itu menunjukkan otoritas dan kasihnya kan? Tapi kenapa penting harus dijamah? Ya enggak? Ya ini Ibu Herlina lagi. Mantap ini. Wah, jadi kayaknya Bible Pro. Ya Ibu Herlina, apa jawabannya Bu? Apa pentingnya? Untuk menyatakan bahwa penyakit kusta itu tidak parah, tidak menjijikan gitu. Apa sih bilangnya? Untuk menyatakan bahwa itu sebetulnya nggak apa-apa gitu. Walaupun itu najis gitu. Enggak. Ada lagi jawaban yang berbeda? Kenapa? Apa pentingnya jamahan Yesus kepada orang sakit kusta itu? Penting itu loh Bapak Ibu. Penting. Apa penting? Iya Pak. Pak pakai masker, siapa namanya Pak? Iya, karena iman orang itu. Enggak, nama Bapak? Bapak Emil. Emil Iya. Emil Dardak. Iya. Oh itu wakil gubernur Jawa Timur ya, Emil Dardak. Istrinya cantik itu, artis. Tahu aja Pak Pendeta. Tahu dong, baca koran. Enggak ada koran lagi sekarang. Baca berita. Ya Pak, angkat. Karena iman orang itu terhadap Yesus itu. Iman, bukan. Ini apa makna Tuhan Yesus menjamah orang pakai kusta? Bukan karena iman. Apa maknanya? Kenapa Tuhan Yesus harus perlu menjamah dia? Kan Yesus bisa aja ngomong, sembuh kamu, sembuh, pergi sana. Gitu kan bisa kan? Bisa, tapi kenapa harus Yesus menjamah dia? Berarti ada pentingnya nih. Ada yang tahu? Nih ya udahlah, saya jawab lah. Orang kusta itu adalah orang yang sakit terkutuk dan najis. Itulah sebabnya orang kusta itu ketika ketahuan dia kusta, dia akan diusir oleh keluarganya, diusir oleh tetangganya, diusir oleh saudara-saudaranya. Jadi dia merasa terasing. Dan orang terasing butuh sentuhan. Jadi bukan dia sakit kusta saja, tapi jiwanya juga sakit. Dia merasa tersingkir. Lewat zaman Yesus, dia merasa sentuhan Yesus memanusiakan dia kembali. Paham Bapak Ibu? Jadi sentuhan itu. Penting itu sentuhan.
Makanya bayi juga bayi-bayi itu penting sekali disentuh oleh ibunya. Lewat sentuhan, lewat elusan. Bayi itu merasa dikasih oleh orang tuanya. Sentuhan itu penting. Benar? Kalau nggak penting, Yesus bisa ngomong aja dari jarak jauh. Udah kamu sembuh, pergi. Nah, bisa. Seperti 10 penyakit kusta yang pernah juga disembuhkan Yesus kan. Iya, nggak ada sentuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi dia merasa terasing. Kalau mungkin yang 10 orang itu nggak disentuh Yesus, karena mereka masih berkelompok, masih ada sama-sama ya. Oke, lanjut. Satu lagi Bu Odi ya. Payungnya masih ada. Oh, tinggal 1 payung. Kalau tunainya udah habis. Oh iya, oke. Tenang saja, tenang. Pertanyaannya ya. Orang kusta tadi dilarang oleh Tuhan Yesus memberitahukan kesembuhannya kepada orang lain. Tetapi menunjukkan dirinya kepada imam. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus melarang orang itu menunjukkan dirinya kepada orang lain? Tetapi kepada imam justru Yesus menyuruh menunjukkan penyakitnya. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa Yesus melarang orang kusta itu menunjukkan kesembuhannya kepada orang lain? Tapi justru Yesus menyuruh orang kusta tadi menunjukkan dirinya kepada imam. Ada yang bisa jawab? Nah, Ibu Herina, oh mantap banget Ibu ini. Ibu jadi pendeta sebentar lagi nih. Amin. Supaya semakin tersebar. Enggak, kan justru dilarang. Yesus melarang orang itu menunjukkan kesembuhannya kepada orang lain. Tapi justru menyuruh menunjukkan dirinya kepada imam. Ya kalau melalui imam. Pertanyaannya, kenapa Yesus melarang? Kalau ingin tersebar, harusnya Yesus jangan melarang loh. Tunjukkan dirimu kepada siapapun orang. Tapi kenapa Yesus melarang? Pertanyaannya, mengapa melarang? Itu. Supaya semakin tersebar Pak Pendeta. Bukan loh, enggak dong. Kalau ingin semakin tersebar, Yesus jangan melarang dong menunjukkan diri kepada banyak orang. Benar nggak Bapak Ibu? Lah iya. Jadi kenapa? Ayo tanya. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang ya. Itu EBIT GAD itu. Ada yang tahu? Nih. Iya nih Pak siapa? Ferdinand Marcos. Ferdinand. Ya Pak Ferdinand, berdiri Pak. Dia harus menunjukkan bahwa dia sembuh kepada imam. Ya. Sebagai bukti. Enggak. Pertanyaan pertama dulu, kenapa Yesus melarang dia menunjukkan diri kepada orang lain? Itu satu. Yang kedua, kenapa kepada imam justru harus dia menunjukkan diri? Jadi ada 2 pertanyaan sebenarnya itu. Iya kan? Kan Yesus kan melarang kan orang tadi menunjukkan diri ke orang lain kan? Tapi justru menyuruh dia menunjukkan dirinya kepada imam. Nah, pertanyaannya 2. Ya udah Bapak jawab aja yang mana saja, yang 2 itu. Yang apa namanya? Ke imam. Yang imam. Ya udah imam dulu. Apa Pak? Dia harus menunjukkan diri kepada imam bahwa dia benar-benar sembuh. Karena pada zaman itu kalau sembuh dari kusta, memang imam harus sebagai bukti dan mengeluarkan fatwa bahwa orang ini adalah benar-benar sembuh. Ya betul. Ya itu betul Pak, betul. Jadi imam itulah yang menjadi konfirmasi bahwa seseorang itu, orang Israel itu sembuh dari kusta. Ya itu benar, benar. Dan bukan hanya itu, si orang yang sembuh tadi juga harus memberikan persembahan ke bait Allah ya. Tetapi pertanyaan satu lagi yang belum dijawab adalah mengapa Yesus melarang orang itu menunjukkan dirinya kepada orang lain? Iya Bapak Ibu, ada larangan itu. Ada yang bisa jawab? Oh ya, tadi hadiahnya kasih ke Pak Ferdinand. Payung. Pak Ferdinand udah punya berapa payung Pak? Bapak bisa jual itu, udah bisa jual itu. Bisa bagi-bagi ke temannya. Ya kasih Bu. Iya. Ya tinggal jual harga miring aja ke teman-teman. Ya itu Bu Foni pingin beli payung. Tukar sepatu. Tuh tanya berapa itu? Ya, oke.
Jadi itu benar ya Bapak Ibu ya. Harus menunjukkan kepada imam. Kenapa? Karena imamlah yang berhak ditugaskan Allah untuk mengkonfirmasi orang Israel itu telah sembuh dari kusta atau tidak ya. Oke. Tapi yang pertanyaan yang belum dijawab adalah mengapa Yesus melarang menunjukkan kesembuhannya kepada orang lain. Nih jawabannya. Jawabannya adalah kalau ditunjukkan kepada orang lain itu bisa membuat orang yang baru sembuh itu ragu. Coba kalau saudara baru sembuh dari penyakit, tunjukkan kepada teman saudara. Kira-kira jawaban teman itu apa? Yakin kamu sembuh? Yakin kamu sembuh? Apa buktinya kamu sembuh? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi orang bisa meragukan kesembuhan kita. Dan keraguan ini bisa menular kepada diri kita sendiri juga. Bener gak saya sembuh dari kusta? Jangan-jangan hanya perasaan. Ketika orang ragu ini, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Itu. Makanya dilarang menunjukkan dirinya kepada orang lain. Karena orang lain itu bisa membuat orang itu menjadi ragu atas kesembuhan yang dialami. Dan keraguan itu bisa membatalkan mujizat yang dia alami. Paham Bapak Ibu? Gitu. Itu ya Ibu Herlina ya. Jadi gitu ya. Sama seperti saudara juga. Kalau saudara misalkan saudara mendapatkan sesuatu gitu ya, mujizat, yakin kamu sembuh. Karena seringkali orang lain membuat saudara ragu sendiri kan. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya. Kadang-kadang pernyataan teman kita membuat kita juga jadi ragu. Iya benar ya, apa buktinya saya sembuh? Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Dan lewat keraguan itu, mujizat saudara bisa dibatalkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang ragu, mujizat itu tidak terjadi. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah gitu. Nah lalu itu kan zaman dulu ada imam. Kira-kira itu dalam konteks kita sekarang siapa imam itu? Saudara tahu siapa imam itu? Diri saudara sendiri. Karena saudara adalah imamat yang rajani. Jadi ketika saudara mengalami mujizat, saudara harus meyakinkan diri saudara, aku sembuh. Gitu Bapak Ibu. Bukan apa kata orang. Orang lain bisa membuat saudara juga ragu. Bener gak kamu sembuh? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi saudara adalah imam itu sekarang ini. Jadi ketika saudara mengalami mujizat, saudara harus dengan percaya berkata, aku telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan lewat saudara kepercayaan tadilah, maka mujizat benar-benar terjadi di hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Iya kan sekarang kan gak ada lagi urusan imam-imaman untuk ngecek kita sembuh atau tidak kan. Iya. Jadi sekarang imam itu adalah diri kita sendiri. Karena kita adalah imamat yang rajani. Jadi sebenarnya kita lebih hebat dari imam besar zaman dulu. Karena zaman dulu itu hanya satu jabatan aja mereka punya. Imam sendiri, raja, dan nabi. Kalau kita dua jabatan. Imam dan raja. Mantap itu imamat yang rajani. Bahkan sebenarnya kita lebih tinggi dari imam perjanjian lama, imam besar. Kenapa? Imam besar perjanjian lama hanya sekali setahun bisa datang ke ruang Maha Kudus. Masuk hadirat Tuhan. Sedangkan kita kapan saja kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Ya kan? Artinya lebih hebat di kita dibandingkan imam besar zaman perjanjian lama. Iya. Jadi mantap, bukan hanya itu. Kita juga punya jabatan raja. Tapi Pak, sebenarnya kita punya jabatan nabi enggak? Sebenarnya iya ada. Cuma jabatan nabi kita tugasnya tidak komplit, tidak lengkap. Masih ada tugas kenabian kita. Apa tugas kenabian kita yang masih ada? Itulah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itulah salah satu juga tugas kenabian zaman dulu. Sedangkan yang enggak kita lakukan tugas kenabian kita adalah zaman dulu Nabi juga punya tugas menunjukkan dosa orang Israel dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Contoh, Nabi Nathan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nathan kepada Daud? Menunjukkan dosa Daud telah berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya. Dan bukan hanya itu, Nabi Nathan juga menubuatkan hukuman Allah atas Daud. Jadi itu tugas Nabi. Sedangkan orang Kristen cuma satu tugas Nabi, memberitakan perbuatan-perbuatan dari Allah.
Cuma satu. Tugas menunjukkan dosa nggak ada lagi kita, tugas kita itu. Makanya jabatan kenabian kita tidak jelas disebutkan. Amin. Cuma tugas imamat yang raja ini. Cuma imam dan raja saja yang tegas disebutkan jabatan orang Kristen. Paham Bapak Ibu? Mantap. Jelas ya? Jadi orang Kristen masih punya tugas kenabian ya. Itulah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Tetapi tugas yang kedua untuk menunjukkan dosa sesama kita tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, dosa kita dianggap telah diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Mantap. Ya lanjut. Habis. Ada yang haus, ada kuah. Ini terakhir ada kuah kalau enggak. Yang haus. Kayak di kereta api. Ini pertanyaannya masih ada nih ya. Ada ekstra bonus. Payung lagi. Banyak stok ini payung. Ini kita jual payung loh. Nggak tahu aja. Ya payung. Yang hujan. Nah ini. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan kusta bukan hanya kepada satu orang. Benar gak Bapak Ibu? Di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 19 dikisahkan Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Ya gak Bapak Ibu ya? Yang kembali kepada Yesus mengucap syukur berapa orang? 1. Pertanyaannya, ini baru pertanyaannya. Mengapa cuma 1 orang ini aja yang kembali kepada Yesus? Kenapa 9 lagi tidak kembali? Ada yang bisa jawab? Iya dong, kan ada 10 orang yang disembuhkan. Tapi kan cuma 1 yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kan. Pertanyaannya adalah mengapa cuma 1 orang ini saja yang kembali? Orang Samaria ini kembali kepada Yesus, yang 9 lagi tidak. Pertanyaannya itu, siapa bisa jawab? Lah iya dong. Kan saudara ingin tahu kan, kenapa cuma orang Samaria yang 1 orang ini aja datang kepada Yesus mengucap syukur kan, 9 lagi kemana? Ya enggak? Nah itu pertanyaannya. Bapak tadi pakai topi di luar ngangkat tangan. Ya Pak Ronald, ya pakai mic. Mana tadi mic-nya? Ntar. Pakai mic supaya kerekam suara Bapak. Ya, ada 2 lagi Bu ya. Iya 2 lagi tuh, ada 2 payung lagi. Yang hujan. Ya yang bawa pakai topi. Apa jawabannya Mbak? Kenapa cuma 1 orang Samaria ini aja kembali kepada Yesus mengucap syukur? Kenapa 9 lagi tidak? Karena tahu yang 1 datang untuk mengucap syukur. Ya kenapa? Karena setelah disembuhkan. Iya 9 lagi juga sembuh. Kalau Kenapa nggak kembali? Kalau 9, iya karena dia enggak. Ya kenapa? Enggak tahu diri. Iya. Lah iya kenapa cuma 1 orang ini orang Samaria yang kembali kepada Yesus? Kenapa yang 9 lagi kok nggak datang? Ada yang bisa jawab? Ayo coba yang lain. Ya Pak siapa nama Pak? Pak Suman, Pak. Suman. Suman ya. Suman. Oke Pak Suman, apa jawabannya? Kenapa 1 orang ini yang kembali? Ya ini hanya mungkin saya juga kurang tahu, tapi ini pikiran saya, karena dia itu orang Samaria. Di mata orang Yahudi, orang Samaria itu sangat direndahkan, sangat ditolak, sangat gitu. Ya. Betul. Makasih Pak. Betul. Jadi kenapa 1 orang ini saja orang Samaria ini kembali? Karena orang Samaria tidak mungkin menghadap imam orang Israel. Karena orang Samaria bermusuhan dengan orang Israel. Maka tidak mungkin dia diterima oleh imam. Beda kasta. Hanya 9 saja yang orang Israel yang berani datang ke imam. Karena mereka bisa menghadap imam. Tapi orang Samaria tidak mungkin. Paham Bapak Ibu? Makanya cuma 1 orang ini saja yang datang kembali kepada Yesus mengucap syukur. 100 buat Pak Suman. Mantap. Lah iya dong. Alkitab ini bisa kita pertanyakan. Oh iya ya, logis ya. Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Tadi udah dapat tadi ya Bu? Tinggal 1 lagi. Tadi saya ada pertanyaan.
Tadi lupa saya catat, jadi lupa saya nanya ya. Ntar. Saya ingat lagi film tadi ya. Iya. Ntar. Satu lagi ya. Ini payungnya ada satu lagi Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang gampang aja ya. Ya udah, yang gampang kira-kira ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu? Yang mengkhianat siapa? Yudas. Pertanyaannya, kenapa murid yang lain tidak mungkin berkhianat? Nah, kenapa hanya Yudas saja yang kemungkinan besar bisa berkhianat kepada Yesus? Kenapa 11 murid lain tidak mungkin berkhianat? Nah, itu pertanyaan menggelitik itu. Ya, siapa yang jawab? Ya Bu Yusinita, kenapa hanya Yudas yang mungkin berkhianat kepada Yesus? Kok bukan 11 murid yang lain? Karena yang lain kan bukan orang Yudea, Galilea. Kalau Yudas kan orang Galilea, orang Samaria. Orang Galilea. Orang Galilea. Yudas orang Galilea, Samaria. Orang Galilea terus Enggak, bukan. Ya udah. Pokoknya Ibu udah benar. Ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, kenapa hanya Yudas yang kemungkinan besar menjadi pengkhianat? Udah benar, dianggap benar. Nah, ada Bapak. Gini jawabannya Bapak Ibu ya, kalau saudara juga ditanya di tempat lain, kenapa hanya Yudas yang mungkin jadi pengkhianat Yesus? Karena Yudas salah satu-satunya orang Yudea dari murid Yesus, yang lainnya orang Galilea. Dari mana taunya bahwa Yudas orang Yudea? Dari namanya. Namanya Yudas Iskariot. Artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Itu kota dekat Yerusalem. Jadi nama zaman dulu itu selalu dikaitkan dengan tempat asalnya. Contoh, Maria Magdalena. Artinya Maria yang berasal dari kota Magda. Dekat ya di tepi danau Tiberias. Simon dari Kirene ya Bapak Ibu. Artinya apa? Simon yang berasal dari Kirene. Benar? Iya gitu. Jadi nama-nama itu kadang-kadang karena banyak yang sama ditambahi tempat asalnya. Ya kan? Seperti Yusuf Yusuf Arimatea. Artinya Yusuf yang berasal dari Arimatea. Hari Syantar. Hari yang berasal dari Syantar. Gitu Bapak Ibu. Ya gitu. Jadi ada tempat asalnya. Nah, nama Yudas Iskariot artinya dia orang Yudea. Karena asalnya dari kota Keriot. Satu-satunya kota yang ada di daerah Yudea. Kenapa hanya Yudas yang bisa berkhianat? Karena dia orang Yudea. Dia bisa dekat dengan imam-imam untuk berkhianat. Sedangkan murid-murid yang lain, orang Galilea, itu dianggap rendah oleh orang Yudea. Kalau mereka dekat, imam akan berkata, pergi kamu orang Galilea, kamu rendah, nggak level. Gitu Bapak Ibu. Kenapa? Orang Galilea itu orang sekuler. Orang Yudea itu dianggap lebih rohani karena mereka dekat dengan bait Allah. Iya, kalau saudara berkesempatan ke Israel suatu hari kelak, insya Allah, saudara akan merasakan perbedaan ketika di daerah Galilea dengan daerah Yerusalem. Terasa, Pak Tommy pasti merasakan. Langsung kelihatan lebih rohani orang Yudea. Pakai topi hitam, baju hitam, jambangnya juga bercabang gitu Bapak Ibu. Iya, langsung beda. Apalagi zaman dulu. Wow, itu pasti beda banget. Apalagi waktu masih ada bait Allah. Iya, jadi orang Yudea merasa lebih rohani dibandingkan orang Galilea. Itulah sebabnya orang Galilea tidak akan pernah mungkin mendekat kepada orang Yudea. Imam-imam umumnya orang Yudea. Amin Bapak Ibu. Iya, pasti diusir itu. Pergi kamu orang Galilea. Orang sekuler, gitu Bapak Ibu, kami lebih rohani. Sedangkan Yudas Iskariot itu orang Yudea. Satu-satunya orang Yudea. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang saudara makin pinter kan.
Oh itu tuh Pak alasannya. Kenapa hanya Yudas yang mungkin berkhianat. Oke, paham Bapak Ibu? Amin. Udah habis hadiahnya Bu ya? Habis. Waktunya juga sudah habis. Saya serahkan kembali ke Pak Tommy.